Suamiku membentakku di meja makan, sekolah mahal buang uang saja. Uangnya lebih baik untuk DP mobil baru. Aku hanya bisa mengangguk, menahan semua rasa sakit dan kecewa di dalam hati. Tapi yang tidak dia sangka, anggukan itu bukan tanda aku menyerah, melainkan awal dari rencanaku yang diam-diam. 3 hari kemudian, sebuah email membuatnya terpaku di depan laptop. Wajahnya pucat membacakan surat penerimaanku. Katamu uang ini tidak boleh untuk anak? Ya sudah, ucapku tenang. Aku pakai untuk... Halo, Sobat Dira. Semoga hari-harimu selalu penuh berkah dan cerita indah. Ya, jangan lupa untuk komen di bawah, asal kota kalian di mana. Aku penasaran nih, dari seluruh penjuru Indonesia, siapa saja yang sedang menonton cerita ini hari ini. Lara menatap keluar jendela, memandangi rintik hujan yang membasahi jalanan ibu kota. Di tangannya, tergeletak sebuah buku tua yang sampulnya sudah usang, berjudul Arsitektur dan Peradaban. Itu adalah buku pemberian almarhum profesor yang sangat mendukungnya dulu. Jari-jarinya yang ramping menelusuri sampul buku itu, seolah mencoba meraih kembali serpihan mimpinya yang terkubur dalam-dalam. Bau kertas tua yang harum itu membawanya melayang ke 10 tahun yang lalu, ketika ia masih menjadi Lara yang lain, seorang mahasiswi S1 yang penuh ambisi dengan sketsa dan maket gedung berserakan di kamarnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Ia diterima di 3 universitas ternama di Eropa untuk program masternya. Tawaran beasiswa hampir penuh itu hampir saja ia raih. Hampir. Tapi kemudian, kehidupan berbicara lain. Cintanya pada Tristan, yang saat itu begitu memesonakan, dan kehamilan yang tidak direncanakan, memaksanya membuat pilihan. Sebuah pilihan yang, dengan berat hati, mengubur mimpi Eropanya jauh di dalam hati. Ia memilih keluarga. Ia memilih untuk menjadi istri dan ibu. Nafasnya bergetar ketika ia menutup buku itu. Rasanya seperti menutup kembali peti mati mimpinya. Namun, pandangannya kemudian beralih ke seorang anak kecil yang sedang asyik menggambar di karpet tengah ruang keluarga. Kiara, putri sematawayangnya, berusia 8 tahun, dengan mata berbinar yang mewarisi kecerdasan dan keingintahuannya. Di sanalah fokus barunya. Jika mimpinya harus terkubur, maka ia akan memastikan Kiara memiliki semua kesempatan yang ia tolak dulu. Ia akan membangun istana untuk mimpinya sendiri. Tangannya meraih tabletnya, dan dengan beberapa ketukan, ia membuka brosur digital sebuah sekolah dasar internasional dengan kurikulum yang mendorong kreativitas dan pemikiran kritis. Biayanya tentu saja tidak murah, setara dengan sebuah mobil sedan baru kelas menengah. Tapi bagi Lara, ini adalah investasi. Bukan untuk sebuah benda mati yang nilainya akan menyusut, tapi untuk masa depan, untuk otak dan hati anaknya. Ia telah mengumpulkan informasi dengan rapi, menyiapkan presentasi yang meyakinkan, dan berharap Tristan, suaminya, bisa melihat ini dari sudut pandang yang sama. Keyakinannya sedikit goyah ketika ingatannya melayang kepada Tristan yang belakangan ini lebih sering membicarakan harga mobil, spesifikasi mesin, dan bagaimana sebuah kendaraan mewah bisa meningkatkan gengsi mereka di mata kolega dan teman-temannya. Lara menghela nafas. Ia menyimpan tabletnya dan berjalan mendekati Kiara. Gambarnya bagus, sayang, bisiknya, menatap coretan gedung-gedung tinggi yang dibuat putrinya. Nanti kalau sudah besar, mau sekolah di mana? Kiara menengadah, wajahnya polos dan penuh keyakinan. Aku mau sekolah yang tinggi-tinggi, Mama. Kayak di film, yang ada kastilnya. Senyum Lara mengembang, namun ada getir di baliknya. Kata-kata polos Kiara itu seperti pisau yang mengorek luka lamanya. Eropa, kastil, mimpi, semuanya berputar-putar di kepalanya. Ia membelai rambut Kiara. Iya, sayang, Mama akan berusaha yang terbaik. Saat itulah, ia mendengar suara mobil Tristan memasuki garasi. Jantungnya berdebar-debar, bukan karena rindu, tapi karena sebuah kecemasan. Ia memandang sekali lagi ke arah buku tua di sofa, lalu ke Kiara yang kembali asyik menggambar. Dua dunia itu, masa lalunya dan masa depan anaknya, bertemu di hatinya, menciptakan sebuah tekad baru. Sebuah tekad yang tidak akan lagi ia kubur. Malam ini, di meja makan, ia akan mengajukan proposalnya. Proposal untuk masa depan Kiara. Dan entah mengapa, ada firasat dalam hatinya bahwa pertempuran kecil untuk menentukan arah keluarga mereka akan segera dimulai.
Pintu depan terbuka dengan suara yang agak keras, menghentikan laju pikiran Lara. Tristan melangkah masuk, wajahnya memancarkan energi yang berbeda dari biasanya. Ada semacam kegembiraan yang terburu-buru terpancar dari raut wajahnya, menggeser sejenak aura lelah setelah seharian bekerja. Matanya langsung menatap Lara yang berdiri di ruang tengah, seolah ia adalah orang pertama yang harus mendengar kabar pentingnya. "Lara, lihat nih yang aku bawa," ucap Tristan tanpa basa-basi, mengibarkan sebuah brosur mengilap yang dipegangnya. Bau parfumnya yang tajam bercampur dengan aroma hujan dari luar. Ia meletakkan tas kerjanya dengan tergesa dan langsung duduk di sofa, memelintir tubuhnya untuk menghadap Lara sepenuhnya. Brosur itu dibukanya dengan penuh semangat, memperlihatkan gambar sebuah SUV premium berwarna perak metalik yang fotogenik sekali. "Ini dia mobil yang selama ini kubicarakan. Yang edisi terbaru. Lihat desain grillnya, lebih agresif. Dan interiornya, full leather dengan fitur hiburan terintegrasi untuk penumpang belakang," ujarnya, jarinya menelusuri setiap gambar dan spesifikasi dengan penuh hasrat. Lara mendekat, duduk di sampingnya. Ia melihat brosur itu, lalu pandangannya beralih ke wajah suaminya yang bersinar-sinar. Dalam hati, ia mencoba menangkap momen yang tepat untuk membicarakan brosur sekolah Kiara yang masih tersimpan di tabletnya. "Memangnya, kita butuh mobil sebesar ini, Tris?" tanya Lara, berusaha menjaga nada bicaranya tetap netral dan penuh pertimbangan. "Mobil kita yang sekarang masih cukup baik, kok." Tristan menghela napas, seolah pertanyaan itu sudah diduganya. "Ini bukan soal butuh atau tidak butuh, Lara. Ini soal posisi. Semua klien dan partner bisnis sekarang lihat dari penampilan. Mobil yang kita kendarai adalah pernyataan. Dengan mobil ini, kita menunjukkan bahwa kita serius dan sukses." Ia kemudian menunjuk sebuah diagram pembiayaan yang tercetak kecil di brosur. "Lihat, kita bisa ambil program DP rendah. Cicilannya tentu saja lumayan. Tapi dengan bonusku nanti yang sudah di depan mata, ini sangat fleksibel." Jari Tristan kemudian mengetuk-ngetuk angka DP yang tertera. "Kita bisa pakai tabungan yang itu, tabungan bersama kita. Itu cukup untuk DP-nya dan masih sisa untuk modifikasi ringan." Lara merasa dadanya sesak. Tabungan bersama itu, yang dimaksud Tristan adalah rekening yang sebagian besar diisi dari hasil proyek freelance-nya selama ini, dan ia memang telah menyisihkannya dengan tujuan khusus, dana pendidikan Kiara. Tristan seolah membaca pikirannya. "Untuk sekolah Kiara, kita bisa cari yang negeri saja, atau swasta biasa. Sekolah mahal-mahal itu belum tentu jaminan, Lara. Yang penting anaknya rajin. Lagi pula, uangnya akan lebih berguna untuk sesuatu yang bisa kita lihat dan rasakan manfaatnya setiap hari, seperti mobil ini." Lara hanya bisa diam. Ia memandangi brosur mobil mewah itu, lalu pandangannya beralih ke arah Kiara yang masih asyik menggambar di karpet, tak menyadari bahwa masa depannya sedang diperdebatkan. Tristan, yang merasa tidak mendapat respons, terus melanjutkan dengan antusias, membayangkan bagaimana mobil baru itu akan terlihat diparkir di halaman rumah mereka. Pertempuran yang Lara rasakan akan terjadi, ternyata bahkan belum sempat dimulai. Lawannya sudah lebih dulu melancarkan serangan, dengan senjata yang sangat materialistis. Malam itu, udara di ruang makan terasa lebih padat dan berat daripada biasanya. Lampu kristal di atas meja memantulkan cahaya hangat ke atas wajah mereka bertiga, namun tidak berhasil menghangatkan suasana. Lara telah menyajikan makanan favorit Tristan, sebuah upaya kecil untuk melunakkan hatinya. Setelah makan malam hampir selesai dan Kiara sudah asyik kembali dengan kertas gambarnya di ruang keluarga, Lara menarik napas dalam. "Inilah waktunya, Tris." Mulutnya, suaranya berusaha tetap datar namun terdengar getir. Tabletnya ia hidupkan, dan brosur sekolah internasional Kiara ditunjukkannya ke arah Tristan. "Aku sudah pelajari tentang sekolah ini. Kurikulumnya sangat bagus, fokus pada pengembangan logika dan kreativitas. Fasilitasnya lengkap, dan lingkungan pergaulannya juga akan membentuk Kiara untuk berpikiran global." Tristan menyenderkan tubuhnya ke kursi, wajahnya yang semula rileks berubah menjadi keruh. Ia mengambil tablet itu, matanya menyapu cepat informasi yang ada, berhenti tepat pada angka biaya SPP yang tercantum jelas. "Lara, ini gila," ujarnya. Suaranya sudah mulai meninggi. "Berapa kali gajiku harus dikorbankan untuk membayar ini? Hanya untuk sekolah dasar. Ini investasi, Tris.
Investasi untuk masa depan Kiara. Aku juga akan mengerahkan lebih banyak proyek freelance untuk membantu membiayainya. Kita bisa menggunakan tabungan bersama untuk DP-nya. Lalu, tabungan bersama? Bentak Tristan, memotongnya. Suaranya menggelegar, membuat Lara terkejut dan dari sudut mata, ia melihat Kiara menengok ke arah mereka dengan wajah cemas. Tristan menatapnya dengan mata menyala, penuh ketidakpercayaan. Lara, kamu tidak sadar, ya? Uang di tabungan itu lebih baik untuk sesuatu yang nyata. Untuk DP mobil baruku yang sudah sangat kubutuhkan untuk karir. Sekolah mahal begini cuma buang uang saja. Percuma. Lara terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahnya. Buang uang. Bagaimana bisa pendidikan anak mereka sendiri disebut sebagai pemborosan? Darahnya mendidih. Tapi ia menahannya. Ia melihat ketakutan di mata Kiara. Konflik ini bukan untuk dilihat putri mereka. Tris, tolong, berpikirlah jernih. Aku yang harus berpikir jernih? Hardik Tristan sambil melempar tablet itu ke atas meja dengan kasar. Kamu yang tidak realistis. Anak umur segitu tidak perlu sekolah semahal itu. Titik. Tidak ada lagi diskusi. Dia berdiri, mendorong kursinya hingga berderit. Uang di tabungan itu untuk mobil. Aku yang putuskan. Aku yang cari nafkah utama di rumah ini. Kalimat terakhir itu diucapkannya dengan penuh tekanan, menegaskan posisinya sebagai kepala keluarga, sekaligus menginjak-injak semua kontribusi finansial Lara selama ini. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan meninggalkan ruang makan, meninggalkan Lara sendirian di tengah kehancuran argumentasinya. Dia hanya bisa duduk terdiam, menatap tablet yang layarnya masih menyala, menunjukkan brosur sekolah impian yang kini terasa begitu jauh. Di balik diamnya, sebuah pencerian keras mulai menyala. Jika uangnya sendiri, hasil keringatnya sendiri, dianggap tidak berhak untuk masa depan anaknya, maka mungkin ada cara lain untuk mempergunakannya. Diam. Itu adalah satu-satunya respon yang Lara berikan pada malam itu dan keesokan harinya. Dia tidak membahas ulang soal sekolah Kiara, tidak juga membantah ketika Tristan dengan bersemangat menelpon sales mobil untuk menegaskan pesanannya. Kepatuhannya yang tiba-tiba itu seolah membuai Tristan dalam ilusi kemenangan. Namun, di balik senyapnya, badai sedang berkecamuk dalam diri Lara. Perkataan Tristan, "Aku yang cari nafkah utama di rumah ini," terus bergema, melukai harga dirinya yang sesungguhnya sangat besar. Uang tabungan bersama itu mungkin nominalnya gabungan, tetapi sebagian besar adalah hasil dari proyek desain arsitektur independennya, pekerjaan yang ia tekuni dengan penuh passion meski dari rumah. Sore itu, setelah memastikan Tristan sudah berangkat ke kantor dan Kiara sedang asyik bermain, Lara masuk ke ruang kerjanya yang kecil namun rapi. Dia menghidupkan komputernya, dan cahaya monitor menyinari wajahnya yang penuh tekad. Jika tabungan bersama dilarang untuk pendidikan anak, maka dia akan menggunakan bagiannya untuk sesuatu yang bahkan lebih personal. Jari-jarinya yang lincah menari di atas keyboard, membuka tab browser yang selama ini disembunyikan. Di sanalah tersimpan aplikasi pendaftaran online untuk program Master of Architecture di 3 universitas Eropa yang pernah menerimanya dulu. Mimpi yang ia kubur 10 tahun lalu. Dengan ketelitian seorang arsitek, dia mulai mengisi setiap kolom, mengunggah portofolio terbarunya yang penuh dengan desain-desain canggih, serta menuliskan esai motivasi yang berasal dari lubuk hatinya yang paling dalam. Esai itu bercerita tentang seorang wanita yang terpaksa memilih antara mimpi dan tanggung jawab, dan bagaimana akhirnya dia memutuskan untuk memperjuangkan keduanya. Prosesnya memakan waktu berhari-hari, dilakukan di sela-sela mengasuh Kiara dan mengerjakan proyek freelance, selalu waspada terhadap langkah kaki Tristan. Hari penentuan itu tiba. Sebuah email dari universitas di Belanda masuk ke inboxnya. Dengan jantung berdebar kencang, Lara membukanya. Kalimat pertama yang terbaca, "We are pleased to inform you," membuat air matanya meleleh tanpa bisa dibendung. Dia diterima. Bukan hanya diterima, tapi juga mendapatkan beasiswa parsial yang cukup signifikan. Tanpa ragu lagi, dia membuka aplikasi banking di ponselnya. Dia mengakses rekening pribadinya, yang berisi honor dari berbagai proyek freelance yang tidak pernah ia gabungkan dengan tabungan bersama. Dengan tekad bulat, ia melakukan transfer untuk membayar down payment biaya kuliahnya. Tindakan itu terasa seperti pembebasan. Ini bukan lagi tentang memberontak pada Tristan.
Ini tentang merebut kembali kendali atas hidup dan mimpinya sendiri. Dia memandangi konfirmasi transfer di layar, sebuah senyum tipis mengembang di bibirnya. Tristan boleh memiliki mobil barunya, tapi Lara baru saja membeli tiket untuk masa depannya. Pesan konfirmasi dari dealer mobil datang ke ponsel Tristan, dan wajahnya berseri seperti anak kecil yang mendapat mainan baru. Mobilnya disetujui. Lara! Akhirnya, serunya, berjalan mondar-mandir di ruang keluarga sambil memperlihatkan ponselnya pada Lara. Lara, yang sedang duduk merapikan berkas-berkas portofolionya, menengadah. Dia memberikan senyum yang ia latih sedemikian rupa hingga terlihat tulus dan pasrah. Wah, bagus sekali, Tris. Selamat, ucapnya, suaranya lembut dan datar, tanpa sedikit pun sisa perlawanan dari malam pertengkaran mereka. Semoga benar-benar membawa manfaat untuk kariermu. Tristan, yang terlalu bersemangat dengan kemenangannya sendiri, sama sekali tidak menangkap nada datar atau cahaya berkilauan di mata Lara yang mengandung arti lain. Dia hanya melihat kepatuhan. Sebuah penyerahan yang dia anggap sudah seharusnya. Tentu saja membawa manfaat. Minggu depan kita jemput mobilnya. Ya, kamu dan Kiara ikut. Lara mengangguk. Tentu. Dia bahkan bertanya lebih lanjut tentang warna mobil, spesifikasi akhir, dan rencana cicilannya, seolah-olah dia benar-benar terlibat dan peduli. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bagian dari pertunjukan yang ia mainkan dengan sempurna. Di balik sandiwara itu, hatinya dingin dan fokus. Biarkan Tristan sibuk dengan urusan mobilnya. Itu justru memberikannya ruang dan waktu untuk menyelesaikan segala persiapan keberangkatannya tanpa dicurigai. Sementara Tristan sibuk menghubungi asuransi dan memesan aksesori tambahan untuk mobil barunya, Lara diam-diam menjual beberapa perhiasan yang tidak terlalu sering ia pakai. Dia menyicil proyek freelance dengan intensitas lebih tinggi, mengumpulkan setiap rupiah untuk tambahan biaya hidup di luar negeri. Dia mulai memilah-milah barang-barang di rumah, memutuskan mana yang akan dibawa, mana yang akan disimpan, dan mana yang akan ditinggalkan. Semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati, saat Kiara sedang sekolah atau Tristan sedang tidak di rumah. Dia membeli koper besar dan menyimpannya di bagian paling dalam lemari. Dia mengurus dokumen-dokumen penting untuk dirinya dan Kiara, mengisi formulir-formulir aplikasi visa dengan teliti. Setiap langkahnya adalah sebuah rahasia, sebuah persiapan untuk sebuah kepergian yang akan mengubah segalanya. Ketenangannya yang palsu di depan Tristan adalah tameng yang sempurna, menyembunyikan sebuah revolusi diam-diam yang sedang ia persiapkan tepat di bawah hidung suaminya sendiri. Tristan terlalu sibuk menikmati kemenangan kecilnya atas sebuah mobil, sama sekali tidak menyadari bahwa istrinya sedang memenangkan pertaruhan yang jauh lebih besar untuk hidupnya. 3 hari setelah mobil mewah itu akhirnya tiba dan diparkir dengan gagah di halaman rumah, sebuah insiden kecil terjadi. Laptop Tristan sedang dalam perbaikan, dan karena ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan malam itu, ia menggunakan laptop lama keluarga yang lebih sering dipakai Lara dan Kiara. Tristan duduk di meja makan, sibuk dengan spreadsheet dan laporan, sementara Lara membereskan dapur setelah makan malam. Kiara sudah tertidur lelap di kamarnya. Tanpa sengaja, Tristan mengeklik ikon browser, dan jendela yang sebelumnya terbuka langsung muncul. Itu adalah akun email pribadi Lara. Dia hendak langsung menutupnya, menghargai privasi istrinya, tapi sebuah baris subjek email yang tertanggal 2 hari sebelumnya membuat matanya terpaku, membeku di tempat duduknya. Subjek, Letter of Acceptance, Master of Architecture, University of, nama universitas terkenal di Belanda. Dada Tristan sesak. Pikirannya berputar cepat, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini spam. Mungkin salah kirim. Tapi nama Lara tercantum dengan jelas. Dengan jari yang gemetar hampir tidak terkendali, dia menggerakkan kursor dan membuka email itu sepenuhnya. Surat resmi itu terbentang di layar, lengkap dengan logo universitas, detail program, dan yang paling menghantam, pemberitahuan pembayaran down payment yang telah diterima. Wajahnya yang semula fokus pada pekerjaan, berubah pucat pasi. Darah seolah mengalir deras dari kepalanya. Matanya membelalak, membaca ulang setiap kata di surat itu, berharap ada kesalahan. Tapi tidak ada. Ini nyata. Lara diterima S2 di luar negeri. Dan dia sudah membayar DP-nya. Kapan? Bagaimana? Dengan uang dari mana? Lara, teriaknya. Suaranya pecah, penuh dengan campuran rasa syok,
marah, dan kebingungan yang mendalam. Dia berdiri begitu cepat hingga kursinya terjatuh ke lantai dengan suara keras yang memecah kesunyian malam. Dia menatap istrinya yang baru saja keluar dari dapur, dengan tangan masih basah dan serapihan di tangan. Wajahnya tenang, seolah sudah menduga momen ini akan tiba. Tristan menunjuk ke layar laptop. Napasnya tersengal-sengal. Apa ini? Elara tidak terburu-buru. Dia mengeringkan tangannya dengan handung kecil yang tergantung di pintu dapur, lalu berjalan perlahan mendekati Tristan yang tampak seperti badai yang hendak meledak. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepatuhan palsu seperti beberapa hari terakhir, juga bukan kemarahan. Yang terpancar justru sebuah ketenangan yang dalam, hampir mengerikan, yang justru membuat Tristan semakin bingung dan panas. Ini surat penerimaanku, Tris, ujar Elara. Suaranya rata dan jernih, bagai mata air di tengah kebisuan yang mencekam. Aku diterima di program master arsitektur yang selama ini aku impikan. DP. DP ini dari mana? Tanya Tristan. Suaranya masih tinggi dan bergetar. Kamu ambil dari tabungan bersama? Kamu berani-beraninya menggelapkan. Bukan? Potong Elara dengan tegas. Matanya menatap lurus ke mata Tristan, tak gentar sedikit pun. Aku tidak menyentuh sepeser pun dari tabungan bersama yang kau anggap suci itu. Uang untuk DP ini berasal dari rekening pribadiku. Uang hasil proyek freelance-ku, yang selama ini kau sepelekan, yang menurutmu bukan penghasilan utama. Tristan terdiam sejenak, terhantam oleh fakta itu. Tapi kemarahannya belum padam. Tapi untuk apa? Kenapa diam-diam? Ini tidak masuk akal. Elara mengambil napas dalam. Momen yang ia tunggu akhirnya tiba. Kenapa? Karena 3 malam yang lalu, kau membentakku. Kau bilang uang tabungan kita tidak boleh dipakai untuk sekolah Kiara karena itu, buang uang. Dia mengulangi kata-kata Tristan dengan intonasi yang persis, membuat suaminya itu semakin tidak nyaman. Jadi, aku berpikir, kau melarangku menggunakan uangku sendiri untuk masa depan anak kita. Dia berhenti sejenak, memastikan setiap kata yang keluar berikutnya terdengar jelas dan tegas. Ya sudah, kalau tidak boleh untuk anak, akan aku pakai untuk diriku sendiri. Tristan terkesima, mulutnya terbuka sedikit. Dia seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Aku dan Kiara akan berangkat, tambah Elara, final. Kalimat itu bukan lagi sebuah usulan atau diskusi, tapi sebuah pernyataan. Sebuah kenyataan yang dia sodorkan kepada suaminya. Kamu gila. Akhirnya Tristan bisa bersuara. Kamu tidak bisa begitu saja. Ini rumah tangga. Ini tentang kita. Tidak, Tris, bantah Lara. Suaranya bergetar tapi tetap kuat. Sejak kau memutuskan untuk mementingkan gengsimu di atas pendidikan anakmu, sejak kau menganggap jeripayahku tidak ada artinya, ini sudah bukan tentang kita lagi. Ini tentang aku dan Kiara. Dan aku memutuskan untuk membawa kami berdua ke tempat yang lebih menghargai mimpi dan masa depan. Kamu tidak bisa melakukan ini, Elara. Ini egois, bentak Tristan. Namun suaranya sudah kehilangan amarah murninya dan mulai dipenuhi kepanikan. Dia melihat sesuatu di mata istrinya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah keteguhan yang tak tergoyahkan. Ini bukan lagi tentang sebuah keputusan finansial. Ini tentang harga diri, dan Elara telah mengambil miliknya kembali. Egois. Elara mengulangi kata itu dengan nada hampir kasihan. Apa yang lebih egois daripada menomorduakan pendidikan anak sendiri untuk sebuah mobil? Apa yang lebih egois daripada menganggap mimpi dan kerja keras pasanganmu tidak ada artinya? Setiap pertanyaan itu seperti pukulan telak bagi Tristan. Dia terdiam, mencoba mencari pembenaran tetapi hanya menemukan kehampaan. Elara melanjutkan, suaranya lebih lembut namun tak kalah tegasnya. Ini bukan sekadar tentang kuliah, Tris. Ini tentang aku yang selama ini hanya mengangguk dan mengikuti, merasa separuh jiwaku terkubur. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa lagi mengkhianati diriku sendiri. Aku tidak bisa membiarkan Kiara tumbuh dengan pesan bahwa mimpinya tidak penting, bahwa pendidikan adalah pemborosan. Tristan menatapnya, dan untuk pertama kalinya, retakan di benteng egonya mulai terlihat. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini tampak rentan. Tapi, kita keluarga. Kita bisa bicara. Kita bisa cari solusi lain. Ucapannya terdengar lemah.
bahkan di telinganya sendiri. Kita sudah bicara, Tris, jawab Lara bergetar. Dan solusimu adalah aku yang harus mengalah. Seperti selalu. Tapi kali ini, aku tidak bisa. Aku harus melakukan ini. Bukan untuk menjauh darimu, tapi untuk menemukan diriku lagi. Dan aku akan membawa serta putri kita. Karena aku yakin di sanalah masa depannya yang lebih cerah terbentang. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku tidak memintamu untuk mengerti sekarang. Tapi aku berharap, suatu hari nanti, kamu bisa melihat bahwa ini adalah hal terbaik yang bisa kulakukan untukku, untuk Kiara, dan mungkin suatu saat nanti, untuk kita. Tristan menatap kosong ke lantai. Kemarahannya telah menguap, digantikan oleh realitas yang pahit dan menyakitkan. Dia telah kalah, bukan oleh teriakan atau argumen, tetapi oleh ketenangan dan kebenaran yang dibawa Lara. Dia membiarkan ambisi dan gengsinya membutakan mata terhadap apa yang benar-benar penting, dan sekarang dia akan kehilangan segalanya. Perlahan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Bahunya yang biasanya tegak, kini terlihat menanggung beban yang sangat berat. Suasana di rumah selama beberapa hari berikutnya bagai dipenuhi kabut yang pekat dan sunyi. Tristan menghabiskan waktu lebih banyak di kantor atau menyendiri di ruang kerjanya. Sementara Lara dengan tenang dan efisien melanjutkan persiapannya. Tanpa perlu lagi bersandiwara, dia mengeluarkan koper besar dari persembunyiannya dan meletakkannya di tengah kamar. Adehan-adehan singkat menyusun narasi hari-hari terakhir mereka sebagai sebuah keluarga yang utuh. Lara dengan sabar melipat pakaian musim dingin untuknya dan Kiara, menumpuknya rapi di dalam koper. Kiara, dengan polosnya, memilih beberapa mainan dan buku favoritnya untuk dibawa, bertanya pada ibunya dengan suara berbisis. Bunda, di sana nanti ada teman baru. Wajah Lara yang tegas meleleh, digantikan senyum lembut penuh keyakinan. Pasti, sayang. Banyak teman baru yang baik. Dia juga terlihat menyortir dokumen-dokumen penting. Paspor, surat penerimaan, bukti finansial, akte kelahiran Kiara. Menyimpannya dalam sebuah map khusus yang tidak akan lepas dari tangannya. Ada adegan di mana dia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Sebuah desah pelan meluncur dari bibirnya, bukan karena penyesalan, tetapi karena melepas sebuah bab dalam hidup yang sudah harus berakhir. Tristan, dari kejauhan, mengamati semua aktivitas ini dengan perasaan hampa. Dia melihat keteguhan di setiap gerakan Lara, dan untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa dalam luka yang dia timbulkan. Mobil barunya yang diparkir di halaman seakan mengejeknya. Sebuah simbol betapa piciknya prioritas yang dia pilih. Dia beberapa kali membuka mulut seakan ingin berkata sesuatu. Untuk meminta maaf, untuk memohon mereka tetap. Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan, terhalang oleh ego dan rasa malu yang masih tersisa. Hari keberangkatan pun tiba. Taksi yang memesan sudah menunggu di depan. Lara memandu Kiara yang membawa tas ransel kecilnya. Sementara dia sendiri menarik 2 koper besar yang berisi semua yang mereka butuhkan untuk memulai hidup baru. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata-kata selamat jalan. Hanya tatapan panjang antara suami dan istri di ambang pintu. Sebuah tatapan yang berisi ribuan kenangan, rasa sakit, dan sebuah pengakuan bisu bahwa jalan mereka, untuk sementara, harus berpisah. Pintu tertutup. Tristan terdiam sendirian di rumah yang tiba-tiba terasa sangat besar, sangat sunyi, dan sangat hampa. Pemandangan di luar jendela bandara begitu berbeda. Langit Eropa disinari matahari yang berbinar lembut, menyambut kedatangan mereka. Kiara menempelkan wajahnya ke kaca, matanya berbinar-binar melihat pemandangan kota tua yang seperti diambil dari buku ceritanya. Bunda, lihat, kastilnya, serunya, jarinya menunjuk ke kejauhan. Lara tersenyum, rasa lelah setelah penerbangan panjang langsung sirna digantikan oleh rasa syukur dan kebanggaan yang membuncah. Dia memeluk bahu putrinya. Iya, sayang, itu kastil beneran. Nanti kita jalan-jalan ke sana, ya? Beberapa minggu kemudian, kehidupan baru mereka telah terbentuk. Adegan terakhir memperlihatkan Lara dan Kiara berjalan beriringan menuju sebuah bangunan kampus bergaya arsitektur klasik Eropa yang megah. Lara mengenakan jaket trench coat panjang berwarna krem, membawa tas berisi laptop dan buku-buku tebal. Wajahnya yang dulu sering diselimuti keraguan, kini bersinar dengan kepercayaan diri dan ketenangan. Dia bukan lagi istri yang hanya mengangguk, tapi seorang mahasiswi pasca sarjana, seorang arsitek yang sedang menempuh jalannya. Di sebelahnya,
Kiara dengan seragam sekolah internasionalnya yang rapi, tas ransel kecil tergantung di punggung. Dia melompat-lompat kecil, menceritakan pada bundanya tentang teman barunya dari berbagai negara. Tawa mereka bersautan, mengisi udara musim gugur yang segar. Mereka berhenti sejenak di pelataran kampus. Lara memandangi sekelilingnya, menatap gedung-gedung tua yang menjadi inspirasinya. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan dan kemungkinan yang tak terbatas. Dia telah membuktikan pada dirinya sendiri, dan tanpa sadar juga pada Tristan, bahwa sebuah langkah berani untuk memprioritaskan diri dan masa depan sang buah hati, bisa membawa mereka pada kehidupan yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kisah Lara mengajarkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memperjuangkan mimpi dan masa depan yang kita inginkan. Terkadang, sebuah keputusan yang berat justru membuka pintu menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika kalian terinspirasi oleh perjalanan Lara, jangan lupa untuk subscribe channel Dira Story dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan motivasi lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.